tadi pertama bahwa Efkin ya itu memang diminta Gus Halim supaya awalnya itu bebas dari Halo Gus, bisa ya? Oh bisa. Pokoknya kalau untuk urusan Gus Ivan kita sama kayak nama warung makan ini, sabar menanti. Silakan Gus Ivan. Kalau sabar menanti itu warteg berarti ya, bukan warung. Iya, warteg sama tukang bakso. Jadi Efkin yang pertama diminta tidak kualitatif ya, tapi kuantitatif. Jadi supaya tidak banyak hal-hal yang sifatnya itu prasangka, tapi berbasis pada yang sudah dilakukan oleh pendamping. Kemudian ditanyakan Gus Halim waktu itu, apakah laporan pendamping itu bisa dipelajari, kemudian digunakan ya. Makanya semuanya harus tersistem, karena kalau hard copy itu memang peluang dipelajari sampai ke pusat itu kecil. Dengan sistem, apa yang dilakukan oleh pendamping di desa, di kecamatan, itu bisa sampai ke pusat dan dipelajari. Apalagi yang dari kabupaten, provinsi. Jadi seperti itu, maka muncullah daily report itu. Sebelum daily report sebetulnya ada ruang desa, tapi waktu itu ada sebetulnya yang mengisi lebih banyak warga desa dan perangkat desa daripada pendamping, sehingga Gus Halim melihat kalau untuk pendamping jadi mungkin harus khusus gitu. Nah, FKIN-nya sesuai dengan keputusan Menteri nomor 40 2021 itu diubah menjadi FKIN-nya itu sepenuhnya adalah hasil dari daily report. Dan kemudian dengan berbagai dinamika akhirnya 70% itu daily report. Kemudian yang 30% itu kalau ada koreksi ya. Jadi kalau ada koreksi yang kualitatif dari pendamping satu tingkat, satu jenjang di atasnya. Itu ada dinamikanya juga, semula seluruh pendamping di atasnya. Kemudian terakhir 2 tingkat di atasnya. Dan kemudian yang akhirnya masuk resmi oleh Gus Halim 1 tingkat di atasnya. Jadi ini mengingatkan Gus Halim ini kayak waktu ke Sidratul Muntaha gitu, diturun sampai akhirnya 1 jenjang di atasnya. Dan itu setiap bulan akan mulai di September ini, Gus Irwan ya. Jadi di September, kenapa September? Itu adalah penyisipan sebetulnya, di dalam aplikasi daily report ya. Sehingga memang perlu waktu secara teknis. Secara administratif itu perlu surat keputusan dari BPSDM siapa akan menjadi supervisor siapa. Jadi perlu itu, sehingga nanti supervisor itulah yang kemudian memberikan nilai kualitatif. Jadi FK-nya tiap bulan, dan itu diakumulasi di bulan Oktober ya. Jadi kalau sekarang berarti kemungkinan cuma 2 bulan ya, FK ya 2 bulan. Dan di bulan Oktober itu akan terbaca apakah bisa langsung terkontrak 2022 atau masih harus peningkatan kapasitas selama November Desember sehingga bisa terkontrak di 2022. Jadi arahannya Gus Halim, FKIN itu kuantitatif, kemudian bulanan, dan kemudian 2 bulan sebelum akhir tahun itu sudah ada kepastian akan terkontrak. Kenapa seperti itu? Supaya pendamping nyaman kerjanya, bahwa dia sudah pasti terkontrak tahun depan gitu. Dan kalau menurut saya 2022 khususnya PLD tentunya ada hal yang menarik karena ada kenaikan honor tadi. Dan itu buat kami di Pusdatin juga punya efek, karena tahun-tahun sebelumnya itu sudah Desember itu data dari yang bikin pendamping itu tidak sepenuhnya lengkap. Jadi selalu ada senjang atau selang gitu, dan nanti di Januari Februari mulai lagi. Jadi dengan cara Gus Halim ini memang supaya kontinuitas kerja dan hasilnya itu tetap terjaga. Untuk yang adendum ini memang sebetulnya sudah ada surat keputusan Menteri nomor 40 gitu. Jadi kemarin sudah mulai masuk di Sapa Desa ya, beberapa pendamping yang melaporkan hal ini. Jadi kalau sejauh saat ini paling aman ini tenaga pendamping profesional kalau memang ada yang tidak cocok ya. Itu ya ada dua arahan Gus Halim supaya ada link khusus dari pendamping langsung ke SDM. Kemudian kalau itu belum ada, maka ada link khusus langsung ke Gus Halim melalui Sapa Desa. Ya. Jadi
kemarin yang banyak masuk ke Sapa Desa 02, Sapa Desa yang bawah itu, karena kebetulan yang pegang apa namanya nomornya ini kepercayaan sekali. Jadi tapi semua Sapa Desa setiap sore jam 5 itu memberikan laporan apa saja yang masuk ke Pak Agus Salim, karena apa namanya ya sebetulnya adendum itu bagian dari yang perlu didiskusikan dengan Gus Salim, termasuk kemarin yang menyampaikan hal yang serupa. Intinya kalau pendamping semakin repot lagi, nanti khawatirnya tugas utama mendampingi masyarakat ya itu menjadi berkurang, dan kemudian hal-hal lain seperti misalnya pemerintah daerah itu juga ada yang mengirim ke Sapa Desa. Kenapa pemerintah daerah sekarang tidak ikut dalam evaluasi pendamping? Ya. Karena memang posisinya adalah semuanya terpusat di Kementerian Desa. Kalau dalam hal evaluasi itu PPK-nya di Kementerian Desa, sehingga memang secara formal cukup Kementerian Desa. Ya. Sehingga kalau nanti ada PPK memeriksa dan sebagainya itu lebih mudah untuk ceknya daripada siapa saja bisa memeriksa seperti itu. Jadi tidak hanya pendamping yang menanyakan, tapi juga pemerintah daerah ini mengirim ke Sapa Desa tentang banyaknya perubahan di dalam Permen 40 2021. Yang kemudian sekarang ada perubahan lagi di adendum kontrak. Saya kira yang solusi yang paling menarik, paling bisa dilakukan saat ini seperti itu, Gus Irwan, Ya, ke Sapa Desa, karena itu sangat langsung kepada Kementerian Desa, dan memang harusnya masing-masing punya bukan call center, tapi yang bisa langsung dihubungi. Seperti BUMDes itu misalnya, sebetulnya sudah ada nomor telepon yang bisa langsung dihubungi. Ya. Tapi jika itu masih dianggap lama, maka pengurus BUMDes wajib mengirim pertanyaan ya maupun hal-hal yang tidak cocok bagi BUMDes melalui Sapa Desa. Begitu. Silakan. Terus yang PKM jangan lupa Gus ya. Ya. Oh, PKM. Ya. Jangan lupa Gus ya. Oke, untuk PKM segera dilakukan update.